Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan saya Idam Fardiana Sori. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni program studi Sistem Informasi. Ada Kang Betul. Beri. Selamat sore Kang Beri. Selamat sore. Kabar baik tentunya Pak ya. Idam. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kedatangannya untuk kita diskusi bersama program studi Sistem Informasi terkait pengalaman saat kuliah dan saat ini bekerja di bidang apa. Nah, sebelum itu boleh memperkenalkan diri dulu dong. Kira-kira namanya, lulusannya, program studi apa, dan saat ini bekerja di mana. Oke. Perkenalkan, nama saya Beri Firman, biasa dipanggil Beri aja. Saya dari Fakultas Sistem Informasi, lulusan dari Ars University juga. Sekarang tuh lagi kerja di PT Ordivo. Kebetulan PT Ordivo juga banyak sister company-nya. Saat ini saya lagi megang produk di O Express Logistik sebagai tech lead di sana. Ya. Berarti Pak Beri sudah bekerja berapa lama di PT Ordivo tadi itu? Oh, kalau di Ordivo saya start setelah saat COVID gitu ya, 2021 April 22, tanggal 22. Iya. Dan sebelum itu apakah sempat bekerja di tempat lain atau bagaimana nih? Oh iya. Pertama saya kerja itu di tahun 2006. Pertama kerja di tahun 2016. Berarti saat masih menjadi mahasiswa sudah bekerja dong? Iya, masih. Hebat. Itu setahun tuh. Setahun di semester 7 berarti ya. Semester 7 kerja sambil kuliah, tapi kuliahnya bukan malam, kuliah pagi. Iya. Jadi kadang diakal-akalin tuh untungnya karena startup nih. Kan biasanya kalau startup bebas lah, fleksibel waktunya. Jadi saatnya kuliah pergi ke kuliah, beres kuliah langsung ke kantor lagi. Kebetulan saya tinggal di kantor gitu, ada mesnya. Untungnya gitu, jadi gampang. Ya. Oke, kita cerita perjalanan setelah lulus ya. Mungkin bisa menceritakan karir Pak Beri setelah lulus itu seperti apa dan pengalaman di universitas atau di perguruan tinggi apakah membantu karir Pak Beri gitu. Oke. Saya kan tadi seperti yang udah dijelasin, kerja itu saat kuliah di 2016. Kuliah. Itu tuh saya dulu ada magang kan dulu ya. Magang biasa tapi nggak di IT gitu dulu. Dulu tuh sejujurnya saya nggak bisa pemrograman. Kalau untuk kuliah nilai bisa, tapi kayak sekarang jadi programmer, jadi back end, front kayak gitu nggak bisa. Mulai terbantu setelah dulu juga YouTube masih dikit tuh. Belum ada tuh 2016 tuh masih ya dikit banget lah. Dulu diajarin sama dosen di sini. Dosen. Ingat dulu tuh sama Pak Ali. Pak Ali. Ya, sama Pak Ali. Belajar PHP dulu. Nah, dari situ PHP HTML dari modal itu aja langsung belajar lagi, lihat modul dan lain-lain, terus belajar sama teman tuh. Kebetulan di kelas ada teman yang udah lebih dulu kerja. Nah, belajar sama dia. Nah, itu di 2016 ikut sama dia tuh sama teman. Kebetulan dia juga ada proyekan untuk bikin aplikasi. Dulu itu ada perusahaan startup namanya BlastBlus. Sekarang sih udah nggak ada. Semenjak COVID tuh pokoknya banyak banget tuh perusahaan tiba-tiba gulung tikar tuh akibat COVID. Nah, dulu ada tuh. Dulu pertama bikin proyek di sana. Sebelumnya juga ada juga Telenesia. Itu sempat setahun, beberapa bulan, terus BlastBlus juga. Itu sama tuh sama teman sekelas. Jadi berdua aja tuh ngerjain proyek, bikin produk. Nah, kebetulan kalau umumnya kan kalau teman-teman gitu kan biasanya loncatnya dari software house. Kalau saya bener-bener dari produk tuh. Pertama kali kerja itu jadi produk, jadi di back end bikin API tapi langsung di produk bukan di software house. Gitu. Sampai itu kerja 2016 sampai 2020. Nah, di 2020 COVID mulai itu biasa, mulai penurunan penjualan dan lain-lain, akhirnya terpaksa harus tutup. Nah, kesananya freelance juga sempat di Notiva sama dosen juga Pak Ervian. Sama Pak Ervian dulu juga sama di zaman-zamannya COVID tuh.
WFH aja kerja sama Pak Ervian. Lalu udah gitu, udah beres, langsung lah ke 2021 mutusnya kayaknya kerja di kantor lagi lebih enak nih, kalau WFH tuh nggak enak soalnya. Nah, mulailah di Ordivo sampai sekarang. Gitu. Berarti ada beberapa dosen yang mempengaruhi hingga Kang Berry sampai saat ini ya. Oh, Salah duanya tadi betul, ada Pak betul, Ali dan Pak Ervian. Betul. Barangkali kalau kita muhasabah, masih ingat nggak Pak Ali waktu itu belajar apa atau mata kuliah apa? Ingat, jelas kalau Pak Ali tuh dulu ngajarnya pakai PHP. Oh, Belajar mata kuliah PHP mulai web dari nol banget tuh, web programming. programming. Kemudian kalau sama Pak Ervian, kebetulan jadi CS tuh, jadi teman sama Pak Ervian karena saya juga kadang sering main tuh ke kantornya, ke ruangannya gitu. Jadi sering diskusi, sering belajar. Itu udah kenal dari mulai semester 1 belajar C++ sama Pak Ervian. Soalnya saya di Cirian. Oh, di Cirian. Iya, di Cirian. Cirian karena apa dulu nih? Saya sering datang telat. Oh, karena datang telat. Jadi ketahuan tuh itu siapa datang telat. Iya. Gitu. Jadi kelihatan awalnya tuh menonjol tuh karena datang telat tuh. Menonjolnya karena datang telat Betul. tapi dapat berkahnya. Betul. Bisa kolaps dengan Pak Ervian. Berarti Betul. dengan Pak Ervian cukup lama juga ya. Lama, bahkan sampai sekarang juga masih saling kontak lah. Sama Kalau kontak, ketemu saling iya. sapa gitu ya. Dan berikutnya berarti Pak Berry ini mendapatkan gelar Eskom ya, sarjana komputer. Betul. Apakah ada pengaruh pendidikan terhadap karir Pak Berry saat ini? Oke, ini agak berat. Sebenarnya pendidikan itu terutama di IT nggak berpengaruh. Ijazahnya ya, ijazahnya nggak berpengaruh secara signifikan karena ketika saya jadi tech lead, saya interview sekalipun nggak pernah tuh di CV ngelihat dia lulusan mana. Nggak pernah tuh mau dia lulusan manapun, mau UI sekalipun yang kita nggak lihat. Banyak tuh yang misalnya dari UI, ITB, tapi lihat yang penting itu dari pengalaman, dari portofolio. Pengalaman itu tidak mesti dari dia kerja, tapi dari bagaimana dia nyoba bikin proyekan sendiri, proyekan pribadi, tes dan lain-lain, itu sangat bermanfaat. Nah, ngelihatnya dari situ tuh. Biasanya nih kalau programmer ya. Itu sering-sering aja upload proyeknya, portofolionya di GitHub. Nah, nanti kita bisa lihat tuh, sebagai recruiter tuh bisa lihat. Nah, dari situ. Jadi secara ini memang ijazah tidak menentukan. Tapi kembali, kalau kita punya ijazah, potensi kita dipanggil tuh lebih tinggi sama HR terutama. Betul. Mungkin kesananya baru portofolio kita bakal lulus kerja. Tapi dipanggil oleh HR-nya biasanya dari ijazahnya dulu. Jadi penting nggak penting gitu. Sebaiknya kuliah lah. Kuliah berarti lebih ke soft skill dan hard skill yang didapatkan saat kuliah. Betul. Mungkin bisa ngasih masukan buat teman-teman atau adik-adiknya yang saat ini sedang masih kuliah, mungkin kira-kira kalau mau bikin project apa yang memungkinkan dikerjakan, dan kira-kira kalau mau bergabung seperti apa sih kalau mau bergabung untuk dalam bidang pekerjaan seperti itu. Oke. Karena kan tadi bentuknya kurang lebih Pak Berry ini lebih membangun bisnis ya. Betul, startup. Saya itu startup dari pertama loh. Dari pertama. Telenesia, BlastBlue, Satu Tujuan, itu startup semua. Sampai Ordivo sekarang juga startup. Nah, mungkin bisa ngasih masukan buat adik-adik kelas yang saat ini sedang kuliah, yang mereka sedang mungkin semangat-semangatnya untuk membuat bisnis. Tahapan atau bagaimana sih caranya supaya bisnis itu bisa berjalan atau menghasilkan? Oh, kalau itu adik-adik yang penting jangan mager. Nah, itu kata ada ibu-ibu yang ngomong gitu. Jangan mager gitu. Yang penting kita kalau mau fokus di IT gitu. Sekarang lebih gampang. E-course banyak, bootcamp banyak, terus YouTube. Nah, saya juga sering tuh pertama kali waktu zaman COVID. Saya kan basicnya sebenarnya back end. Kemudian terpaksa karena zaman COVID itu kebutuhan lebih banyak full stack, saya belajar tuh front end-nya. Saya belajar juga, itu belajarnya bisa di YouTube, bisa juga di WPU, bisa juga di Programmer Zaman Now bisa. Itu banyak tuh, ilmunya banyak sekali. Jadi buat adik-adik nih yang masih kuliah, yang bingung nih, saya kuliah gimana, belajarnya apa, saya mau jadi IT gimana, apa. Nah, itu bisa buka aja YouTube, di situ banyak. Mau jadi back end, dari mulai mau belajar apa, yang nyaman dulu aja, karena bahasa pemrograman itu cuma tools. Bahasa itu cuma tools, yang penting logik kita jalan sama sesuai dengan kebutuhan di dunia industri, gitu aja.
Ya, dan tadi ya mungkin lebih sering banyak ngobrol sama dosennya untuk membantu Betul, betul. mengembangkan Perbanyak koneksi juga. koneksi. Mau itu dosen, mau itu teman kerjaan tuh jangan disirikin gitu. Wah, dia kerja nih, gimana dijulin enggak? Deketin. Siapa tahu ada proyekan atau gimana bisa ajarin. Minimum diajarin lah, nggak usah dapat proyekan, minimum diajarin. Saya juga zaman dulu tuh nggak ngerti itu apa back end, front end tuh nggak ngerti. Taunya ngoding sesuai di kampus. Tapi banyak nih nanya-nanya. Back end apa diajarin dan lain-lain. Akhirnya bisa sendiri tuh gitu. Iya, ya akhirnya kembali lagi ke mahasiswanya ya. Betul. Kalau mahasiswa hanya fokus untuk kuliah akan sulit berkembang. Betul. Kecuali tadi mahasiswa mungkin sekarang mencari referensi cukup banyak, tadi media sosial pun sepertinya sekarang sudah bisa dimanfaatkan untuk belajar. Ada aplikasi-aplikasi atau tools-tools pendukungnya, situsnya pun sekarang sudah banyak dan gratis pun sepertinya sudah banyak ya untuk belajar. Betul. Nah, kita ingat-ingat lagi nih masa kuliah, mungkin ada kenangan yang unik atau masih diingat saat kuliah dulu, nggak ada momen apa gitu bisa diceritakan mungkin waktu kuliah. Selain terlambat, kayaknya terlambat cukup sering juga ini. Aduh, banyaknya terlambat nih. Sampai terlambat sejam, terlambat 2 jam, itu sering banget. Dulu mah nggak ada tuh misalnya. Karena alasan kerja gimana ya, terlambat aja. Seringnya gitu sih, yang paling berkesan tuh terlambat kalau saya. Terlambat. Iya. Karena untuk kayak pelajaran gitu alhamdulillah masih baik-baik saja. Hubungan dengan dosen juga nggak begitu buruk walaupun saya suka terlambat gitu. Ya untungnya ujian bisa dibuktikan gitu bahwa ujian saya. Jadi kesan yang paling menonjol ya itu terlambat. Yang masih diingat ya? Iya, yang masih. Emang itu contoh yang nggak bagus ya adik-adik. Jangan untuk ditiru berarti ya. Iya. Ya berarti mungkin bisa diceritakan saat ini lebih ke pekerjaan Pak Beri. Mungkin apa yang dikerjakan dan kira-kira kalau mahasiswa ingin menjadi posisi Pak Beri, apa yang harus dipersiapkan gitu saat kuliah? Gitu. Sehari-hari bekerja kurang lebih seperti apa? Gitu. Nggak usah ngikutin saya. Nggak usah. Biar nggak ada saingan. Bercanda. Jadi sebenarnya di dunia IT itu banyak. Nggak mesti harus jadi saya. Saya awalnya memang di PHP, sampai sekarang tuh masih PHP juga. Bergeraknya di back end dulu, masih zaman-zamannya tuh. Dulu belum ada Golang dan Node.js tuh, bukan belum ada ya, di kita belum tenar gitu, belum tren. Saya jadi back end, tapi temen juga kan ada yang jadi front end. Kemudian ada juga QA atau tester juga ada mobile program, banyak. Tinggal kita perbanyak mencoba, banyakin latihan aja. Ntar ketemu nih nyamannya di mana. Oh, saya ternyata nyamannya di front end, kejar di front end. Nyamannya di back end, kejar di back end. Bahasa pemrograman juga sama. Oh, ternyata sekarang lagi trennya nih Golang, tapi kebetulan kok nggak nyaman ya pakai Golang, susah dimengerti dan semacamnya. Ternyata nyaman di PHP, nggak masalah. Kejar dulu ada PHP. Mau di JavaScript, nggak masalah, ada Node.js untuk API. Backend terutama lebih banyak nih bahasa pemrogramannya. Bahkan Python sekalipun banyak juga tuh untuk kalau disebut kalau lowongan kerja banyak. Jadi nggak masalah. Bahasa pemrograman bisa dipakai apa aja. Yang penting awalnya nyaman dulu aja. Kesannya bisa ngikutin, mau jadi frontend bisa. Saya sekarang udah berapa tahun ya? Dari 16, 4, 7, hampir 7 tahun. Ya, kurang lebih 7 tahun. Ya, hampir 7 tahun. Itu sekarang jadi tech lead. Tech lead itu lebih ke mimpin tim. Nah, untuk mimpin tim juga memang harus punya dasar. Tapi sekarang tuh kalau jadi tech lead tuh beda-beda. Setiap perusahaan beda-beda memang definisi tech lead-nya. Tapi kalau di Ordivo itu tech lead itu kebanyakan di manajerialnya. Jadi dari pertama kita dari programmer dulu, entah itu back end, front end, kita bisa milih nanti kita mau jadi tech lead atau individual contributor. Apa sih individual contributor? Itu biasanya ada orang nih yang nggak suka manajemen. Kebetulan saya juga S2 juga di sini sebagai manajemen juga, di manajemen juga S2-nya. Nah, karena apa ketertarikan saya di manajemen kan. Jadi tech lead untuk manage orang, manage tim dari mulai situ dulu. Tapi ada orang yang dia sukanya ngoding. Dia tuh nggak mau ngurus orang, mau ngoding. Nah, itu dia bisa jadi individual contributor. Next-nya mau jadi apa? Dia bisa jadi prinsipal. Jadi dia yang ngurus tech-stack-nya dan semacamnya di perusahaan. Jadi seniornya senior lah. Kalau di tech lead biasanya nanti naiknya bisa jadi manager. Manager engineer. Dari manager bisa ke head of engineer, nanti ke vice president.
ke VP engineer bisa, atau jadi CTO. Kalau principal jadi senior principal dan seterusnya. Tapi fokusnya dia benar-benar di program pemrogramannya aja. Misalnya kalau dia jadi back end, jadi senior principal back end gitu. Fokusnya di back end, semua teknologinya dan lain-lainnya dia udah hafal. Gitu. Berarti Pak Berry melanjutkan pendidikan dong tadi. Betul. Kuliah betul. juga magister manajemen. Betul. Boleh diceritain deh waktu kuliah S2 atau kenapa harus kuliah S2? Karena berhubungan mungkin ya. Apakah membantu peran S2 ini atau saat kuliah S2 ini dengan apa yang dikerjakan saat ini? Jelas membantu sebenarnya. Kuliah itu ngebuka jalan kita untuk tahu. Jadi banyak nih, saya juga ikutan ngajar juga di sini sebagai praktisi di ARS. Betul. Akhirnya saya tahu tuh banyak orang berpikir bahwa kuliah tuh kita harus jadi jago. Wah, dengan kuliah nggak penting nih kita akhirnya bisa tanpa harus kuliah. Bukan. Tapi kuliah itu membuka wawasan kita, yang penting ngebuka tuh. Kesananya kita bisa di YouTube atau gimana. Kenapa saya memilih buat kuliah? Karena kuliah itu lebih terstruktur. Kalau di YouTube kan lebih ke kita mau belajar apa sih, ya udah belajar. Tapi kalau di kuliah tuh terstruktur tuh, ada silabusnya. Oh, untuk ilmu ini. Jadi, oh kebetulan di ARS ada nih. Pinginnya sih MCom ya. Kebetulan nggak ada di sini. Berharapnya adalah nanti saya jadi mahasiswa juga. Siap. Iya. Kebetulan ya adanya di sini manajemen dan saya waktu itu juga selama saat kuliah tuh masih di Blast jadi tech lead juga. Oh, kayaknya perlu nih gimana sih manajemen manusia tuh yang bagus tuh kayak gimana. Jadi saya ngambil tuh di manajemen biar tahu manajemen sumber daya manusia kayak gimana, kayak gitu. Mulai tuh kebuka, ketemu hebatnya kan kalau jadi di mahasiswa S2 tuh bukan mahasiswa fresh graduate. Rata-rata di S2 tuh wah sudah berkecimpung di dunia. Iya, ada yang udah mau jadi apa namanya? Bupati, ada kepala kadin, wakil kepala kadin. Wah ternyata wawasannya banyak banget. Koneksi juga jadi banyak, kenal, oh ini kerjanya apa. Jadi kita saling punya wawasan, nggak cuma di kuliah secara pelajaran, tapi kita juga punya relasi-relasi yang penting begitu. Akhirnya menambah relasi pun pekerjaan memang membutuhkan keilmuan itu ya. Iya, keilmuan itu sangat penting. Baik, ini mungkin kami dari program studi ingin minta masukannya nih sebagai Pak Berry yang sekarang mungkin sudah suhunya di bidang software development belum karena sudah dari 2016. Ini lebih ke perubahan atau tren di dunia digital seperti apa nih? Karena mungkin kan dari Pak Berry dulu kuliah pasti akan ada perubahan sampai saat ini. Kira-kira nih untuk kita perguruan tinggi atau program studi supaya bisa mengimbangi dengan di dunia industri mungkin bisa ngasih masukannya nih kira-kira oh yang sekarang lagi musim tadi ya mungkin selain Golang dan lain sebagainya dan ada lagi mungkin tren-tren yang sekarang lagi rame-ramenya. Banyak sih disebut nggak rame, nggak juga. Pas rame-rame maksudnya. Disebut nggak rame ya rame, tapi akhirnya kebutuhan tuh tetap fokusnya di perusahaan butuhnya apa. Tapi memang sekarang lagi tren tuh dari segi struktur aja. Kita kadang kalau kuliah misalnya dulu lah waktu zaman saya kuliah mungkin memang beda juga. Kita fokusnya ngasih tahu anak-anak ke teman-teman semua yang kuliah itu bahwa kita misalnya di sistem informasi atau di teknik itu kita bakal jadi programmer. Padahal enggak. Ya. Di perusahaan itu di tim saya secara sempitnya di tim saya aja nggak semua programmer. Bahkan di programmer sendiri kalau di dunia website udah kepisah juga. Kalau dulu kita nggak ada tuh namanya full stack. Ya memang kalau dulu bikin website, bikin tampilan ya sama logiknya juga gitu. Cuman mulai di 2017, 2016 juga udah mulai tren naik tuh dari JS. Mulai Vue.js atau React.js, mulai kebuka jadi front end engineer. Nah di situ mulai tren tuh. Sekarang tuh udah banyak perusahaan-perusahaan tuh fokusnya kebelah. Dari tadinya full stack bikin website tuh cuma bikin website. Karena hadirnya juga mobile apps, akhirnya butuhlah back end. Jadi API khusus supaya API itu bisa dikonsum sama sama mobile atau di websitenya juga. Muncul tuh tren itu front end. Jadi mungkin ketika kuliah mungkin lebih ke ngasih tahu
ternyata memang nggak sesempit itu gitu untuk jadi programmer, back end, front end. Misalnya bahkan ada yang, oh saya nggak bisa ngoding nih. Nah, itu nih. Banyak nih, Banyak mahasiswa nggak yang bisa ngoding. Terutama, saya kayaknya salah jurusan. Jangan gitu dulu. Cari dulu banyak. Ada juga namanya tester. Tester ini orang mikirnya sebelah mata. Apaan cuman ngetes doang. Jangan salah. Back end, kadang atau programmer, kita itu nggak sempurna. Kadang udah benar, merasa benar, tapi di sisi end user beda. Nah, itu butuh tester tuh. Biasanya tester tuh orang yang dipentingin dari tester itu bukan di pemrograman, tapi logic dan jeli. Oh, orangnya jeli, suka ngetes-ngetes aneh-aneh, atau misalnya gitu bisa punya empati gimana caranya jadi end user kayak gimana. Itu tester tuh. Terus rapi, bisa bikin dokumentasi dan lain-lain. Ada lagi technical writer. Nah, ini kayaknya jauh orang-orang. Nah, ini juga nih buat teman-teman nih yang kalau bikin makalah itu jago, bikin use case, UML, class diagram dan lain-lain itu udah di luar kepala gitu. Itu punya potensi bisa jadi technical writer. Begitu. Technical writer itu kalau bisa dijelasin, nah kadang programmer bisanya ngoding. Iya, fokusnya hanya Giliran ngoding. disuruh presentasi atau giliran bikin dokumentasi supaya tim-tim yang paham, dia nggak tahu. Pokoknya lihat aja coding saya gitu. Nah, itu kan jadi masalah. Nah, ada nih penengah orang technical writer, biasanya cewek. Cewek tuh dia nanya ke programmer gimana alur kerjanya, flow-nya gimana, dia bikinin tuh dokumentasinya. Dia juga bikin dokumentasi buat end user. Jadi ini tata caranya pakainya gini dia jelasin. Itu berguna banget nih technical writer. Bergunanya buat siapa? Bisa end user atau ada karyawan baru yang masuk. Nanya nih, ini gimana sih program gini nih? Ini ada dokumentasinya. Nah, ada technical writer. Tadi udah ada tester, ada back end, front end, technical writer. Ada juga, walaupun ini nggak masuk di pemrograman. Cuman umum juga biasanya lulusan dari sistem informasi juga ada UI, UX. Desain. Karena dulu di SI juga ada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Iya. Nah, itu ngebahas tentang interaksi yang bagus untuk komputer gimana, kompatibilitas dan gimana. Nah, itu tuh masuknya di segmen UX, user experience. Ada juga nih teman-teman juga banyak. Teman-teman di kantor juga lulusan SI, dia nggak bisa ngoding, nggak bisa testing ya biasa aja, nggak teknikalnya kurang untuk bikin nulisnya, malas nulis kayak gitu. Tapi dia jago ngedesain. Awalnya gitu. Nah, dia bikin ngedesain gambar, websitenya kayak gimana, tampilannya kayak gimana, bikin juga UX ini interaksinya bagusnya kayak gimana, gitu. Jadi banyak. Jadi nggak perlu pusing kalau misalnya nggak bisa ngoding. Masih banyak role lain di pemrograman gitu ya. Betul, yang artinya bidang ilmu di Fakultas Teknologi Informasi itu tidak terbatas saja ya. Betul. Tidak hanya untuk seorang programmer. Tadi seorang programmer membutuhkan temannya, seorang tester, dan temannya sampai seorang desain. Yang artinya teman-teman pun cukup banyak peluang untuk memilih. Untuk saat ini saya mau menjadi seorang back end, kira-kira apa yang harus dipelajari. Tadi saya ingin menjadi seorang UI UX yang baik atau yang bagus, apa yang kira-kira yang harus dipelajari. Berikutnya mungkin untuk nasihat nih kepada mahasiswa-mahasiswa yang saat ini mungkin tadi pengen berbisnis, pengen mahir dan lain sebagainya. Ada motivasi atau nasihat mungkin untuk mahasiswa yang saat ini belajar, sedang menempuh pendidikan? Kalau untuk misalnya ada yang mau bisnis nih, yang penting mulai aja dulu. Karena sebenarnya kalau udah masuknya di startup itu pasti butuh modal. Tapi modal tuh bukan yang utama. Yang penting tuh mulai dulu, bikin dulu, cari dulu sebuah ide. Permasalahan tentang modal itu bisa nanti datang sendiri atau ada pelanggan ternyata aplikasinya bagus. Jadi yang penting mulai aja dulu. Mau apapun produknya, cobain aja. Kalaupun memang harus ke modal, paling ya modal server masih murah lah. Biasanya server itu di rentang 5-10 dolar, kalau yang kecil-kecil masih sanggup lah pasti. Paling nggak jualan dulu atau gimana, atau mungkin dari orang tua daripada untuk hal yang lain-lain, uang sekolah, misalnya uang jajan, mendingan pakai beli server gitu untuk nanti di-upin di server. Terus sebenarnya masih banyak juga sih server-server gratis, GitHub juga sebenarnya nyediain, ada Heroku, ada Netlify, Vercel, kayak gitu-gitu, ada platform-platform yang buat kita ngetes apps kita gitu, itu gratis. Gitu bisa mulai dari situ.
Buat yang mau di UI, belajar juga UI, ikutan bootcamp dan lain-lain, itu manfaatin hal-hal kayak gitu. Produk-produk, nah itu juga belajar jadi product manager. Nanti kalau ada yang mau jadi product manager ya belajar bikin aplikasi, nggak masalah, nggak penting harus berhasil. Karena gagal sekalipun kalau kita udah nyoba udah punya pengalaman gitu. Perbanyak portofolio juga. Betul, itu untuk memperbanyak portofolio. Terlebih kami di perguruan tinggi Ars University itu memiliki pusat inkubasi bisnis. Kita punya startup untuk bisnis digital dan kita punya entrepreneurs untuk bisnis non digital. Yang artinya nanti teman-teman kalau memang sudah punya ide atau sudah punya produk, bisa kita coba cari cara untuk menjalankan produk atau bisnis itu, karena ada beberapa pendanaan yang bisa teman-teman dapatkan saat menjadi mahasiswa atau mengikuti perlombaan. Gitu. Dan untuk Pak Berry mungkin bisa di-spill punten IG atau kontaknya supaya nanti adik-adiknya yang nonton mau bertanya lebih lanjut bisa bertanya, dan harapan kami bisa menjawab pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa kami gitu. Boleh. Untuk Instagram bisa di @brryfrmnn atau ada nanti di deskripsi nih. Siapa tahu ya. Ya, nanti kita Atau di LinkedIn juga sama BRRY. Enggak sih, kalau LinkedIn Berry Firman aja ada. Berry Firman atau ya gitulah. Pasti ada kok di LinkedIn. Nama saya kebetulan unik karena Berry double R, Firman juga double N. Jadi itu nggak ada. Mau di LinkedIn, mau di Instagram tuh nggak ada. Jadi bisa dicari juga. Begitu. Iya, Kalau mau tanya-tanya juga boleh. iya, karena mungkin Pak Berry saat ini sudah suhu mungkinnya. Iya. Tadi selain Pak Berry kuliah di program studi informasi, melanjutkan di Magister Manajemen S2, saat ini statusnya sudah menjadi senior pun mengikuti praktisi mengajar ya, yang artinya nanti mungkin teman-teman pun ada yang beberapa kali bertemu sama Pak Berry yang tadi pengen diskusi dengan Pak Berry, silakan, tadi sudah dicantumkan untuk sosial medianya. Pun ternyata Pak Berry pun lahir atau bisa karena sering ngobrol atau sering dimarahi sama dosen dulu ya. Betul. Saya tuh baru bisa web itu semester 5. Semester 5. Itu pun Jadi, karena ya, itu pun karena ada dicirian mata sama kuliah. dosen. Iya gitu. Sempat tuh dapat nilai 6 tuh. Dapat Langsung nilai. kepacu tuh, kenapa dikasih 6? Disangkanya saya yang nyontek, padahal teman-teman yang nyontek. Karena teman yang nyontek dapat nilainya 8 sama 9. Ya, balik lagi tadi saat Pak Berry kuliah S2 pun akhirnya menambahkan jaringan atau koneksi. Betul. Nah, buat teman-teman mungkin bisa ngasih masukan juga pentingnya koneksi atau jaringan supaya mereka mungkin saat bicara lingkaran, kalau lingkaran ini nggak cocok, saya harus menjadi lingkaran lain. Mungkin bisa ngasih masukan gitu buat mahasiswa. Kalau sebenarnya sih nggak masalah. Kita tuh cari koneksi tuh nggak mesti ini berhubungan sama kita atau enggak. Betul. Ambil aja. Yang penting kita kenal. Istilahnya mah ya yang penting tahu dulu. Nanti biasanya ngobrol kalau memang lagi cocok dengan orangnya, terutama dengan cocok, nanti juga bakal ada koneksi sendiri gitu. Bakal berjalan sendiri. Jadi kalau saya dulu mikirnya, sekarang kan lagi tren ya privilege. Privilege bagus, tapi kita juga bisa ngebangun privilege kita sendiri gitu. Dengan cara ya gitu, kita cari kuliah, coba kalau udah lulus S1 coba S2, mungkin S3 lebih wah lagi. Iya. Cuman saya belum sampai ke sana dulu. Gitu. Jadi gitulah, membangun koneksi banyak, ketemu dosen, jangan dimusuhin dosen. Nah, itu ya. Karena PR Vian juga dulu terkenalnya dosen killer. Tapi kenyataannya enggak. Kalau kenal ya killer tuh biasanya sama yang males atau sama yang ngelawan. Karena memang untuk memotivasi supaya mahasiswa itu semangat untuk berkuliah ya. Ya, betul. Ya, karena jangan sampai lihat dosen pura-pura pegang HP gitu ya. Pura-pura kemana, ke parkiran gitu. Takut ketemu dosen. Betul. Mungkin pengembangan diri, kita ngomongin lebih ke pribadi, ada rencana pengembangan diri Pak Berry untuk apakah berminat nanti menjadi dosen karena tadi punya pengalaman dan mungkin saat kuliah lebih sering ditandai dosen, mungkin ada rencana pribadi mungkin untuk kedepannya seperti apa? Kalau saya memang pengembangan diri itu lebih, saya kalau sekarang lebih penasaran untuk bikin produk sendiri sih. Cuman belum tahu kapan. Sebenarnya dulu udah sempat, jadi namanya kalau kita kerja itu bikin produk tetap tuh harus cobain aja, gagal maju gimana. Jadi tapi sekarang nih kemarin udah gagal lagi, pengen coba bikin produk sendiri. Produk startup lah kalau bahasa ininya, bikin startup sendiri. Terutama dulu karena memang sering ngajar juga, terus nyoba
saya juga punya ponakan juga akan diajarin programming, terus teman diajarin, pingin tuh bikin juga kayak semacam akademi gitu lah. Iya. Pingin juga bikin akademi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau misalnya, kita bisa bikin kolaborasi, bikin akademi mirip bootcamp tapi belum kebayang. Baru sampai situ. Iya. Karena rasanya memang sangat sayang gitu kalau punya ilmu tapi nggak dibagiin. Gitu. Betul, setuju. Tapi intinya tetap ya untuk teman-teman jangan takut untuk gagal. Iya, jangan takut. Jangan takut. Kalau gagal coba lagi berarti Coba orang lagi, gitu. iya. Ya mungkin karena berhubung waktu dan mungkin kesibukan Pak Berry yang sangat sibuk. Terima Nggak kasih kerasa. untuk kedatangannya. Ya. Terakhir mungkin Pak Berry bisa mengasih testimoni atau saran dan masukan untuk semua mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi ataupun mahasiswa di Arts University ini. Silakan. Testimoni ya. Kayak tadi saya ngambil quotes dari ibu-ibu panutan. Ibu-ibu panutan. Yang penting adik-adik jangan mager. Udah itu. Yang paling penting itu. Kita harus gerak mau apa aja, kita yang penting harus gerak. Dan jangan malu atau takut ketemu dosen ya. Harus sering diskusi Betul. sama dosen. Iya. Hi Asnesia, prepare yourself to be what you want to be. Find the best person of you by studying at Arts University. A campus that always adapting and innovating and becomes the best home to find your dreams. Hello everyone, greeting of peace and prosperity to all of us. The vision of this campus is to become a superior university within based on information technology that produces professional with an entrepreneurial spirit in facing global competition in 2030. Thank you. At Arts University, there are 4 faculties and 1 master study program. There is a postgraduate program with a management study program. Faculty of Information Technology with Information System and Informatic Engineering study program. Faculty of Economic with Management and Accounting study program. Faculty of Communication and Design with Communication Science and Visual Communication Design study programs. Faculty of Nursing with Nursing Science and Nursing Profession study programs. There is also a Tourism Management study program and a Hospitality diploma. Here, we are ready to guide and accompany you to walk and run to reach your goal. In addition, at Arts University, there are entrepreneurs, startups, and putars, and also various collaboration presenting many mentors who will be ready to assist you. For those of you who want to find and develop your best skill, Arts TV is here as a campus media that is entertaining and very educative. We build dreams, we focus on fighting, we innovate, we achieve goals, and we inspire. Focus on your goals, realize your dreams, we support you. You ours? Yes, we ours. Siap Pak Berry, terima kasih untuk Ya. kedatangannya di kampus kita. Demikian diskusi dengan salah satu alumni program studi Sistem Informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.